Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Tak lupa, selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Hafni Laila Siregar, SAG MA, selaku dosen pendidikan agama Islam yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya yang bernama Dini Jain dengan NIM 4201151009 dari kelas pendidikan IPA B akan menyampaikan isi ceramah saya yang berjudul Islam adalah Agama Toleransi. Hadirin rahimakumullah, secara etimologi, toleransi berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi berarti sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, kepercayaan, dan pandangan terhadap manusia yang pada dasarnya berbanding dengan diri sendiri. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan kata tasamuh yang artinya kemuliaan, lapang dada, ramah, dan sikap saling memaafkan. Adapun konsep tasamuh dalam Islam mengandung makna bahwa ar-rahmah yang artinya kasih sayang adalah yang artinya keadilan, as-salamah yang artinya keselamatan, dan at-tauhid yang artinya keesaan. Adapun konsep tersebut merupakan ciri khas dari toleransi dalam Islam yang membedakan dengan perspektif lainnya. Kesalahpahaman dalam memahami toleransi dapat menimbulkan talbisul haq bil batil, yang artinya mencampur adukkan antara hak dan batil, yang mana perkara tersebut sangat terlarang yang dilakukan oleh umat Islam, seperti pernikahan beda agama. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa, dan janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya lebih baik wanita muda dan wanita beriman dibanding wanita musyrik, walaupun mereka menarik. Adapun pelaku-pelaku tersebut menjadikan toleransi sebagai alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. فَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih di antara orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah datang pengetahuan pada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangatlah cepat menghisapnya. Permasalahan mengenai toleransi dapat kita lihat jika seorang umat muslim tidak mengucapkan selamat atas perayaan umat lainnya, maka dianggap intoleran. Hari raya merupakan hari spesial yang memiliki arti dan makna tersendiri bagi penganutnya, seperti halnya Natal. Bagi umat Nasrani, Natal merupakan hari kelahiran Nabi Isa yang mereka namai dengan Yesus sebagai anak Tuhan. Jika seorang umat muslim mengucapkan selamat Natal, maka dia telah mengakui bahwa Allah itu memiliki anak dan diperanakkan. Hal ini tidaklah sesuai dengan Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3
yaitu lam yalid wa lam yulad, yang artinya tidaklah Allah itu beranak dan tidaklah diperanakkan, dan tidaklah sesuai dengan syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Islam tidak melarang intoleransi dengan siapapun, baik dari agama manapun dan suku apapun. Tetapi, jika bersangkutan dengan ibadah dan akidah, maka tidak ada toleransi di dalamnya. Lantas, bagaimanakah kita menghormati mereka? Yaitu cukup bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tidak mengganggu ibadah mereka. Dan sampaikanlah bahwa untuk mengucapkan perayaan tersebut, agama kita melarangnya, sehingga mereka akan memahami diri kita. Terkadang terdapat oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mengadu domba antar umat beragama yang ada di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi siapapun, baik sesama muslim ataupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya, yaitu Khair al-Muslimin fi al-Mujtama al-Islami, menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap umat lainnya, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Yang kedua, perbedaan di antara manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kebebasan dalam memilih iman atau kufur. Sedangkan yang ketiga, yaitu seorang umat Islam tidaklah dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang dan menghakimi kesesatan orang lain, melainkan hanya Allah lah yang merupakan hakim seadil-adilnya. Yang keempat, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia walaupun kepada orang musyrik, dan Allah mencela perbuatan zalim meskipun kepada orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, banyak kisah-kisah dalam Islam yang dapat kita jadikan pelajaran mengenai toleransi, seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang setiap paginya selalu memberi makan pengemis buta yang beragama Yahudi. Walaupun dirinya selalu dicela, dimaki, dihina, Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya dan tidak pernah menyebutkan namanya kepada pengemis buta tersebut. Suatu ketika Nabi pun wafat dan digantikanlah pekerjaannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi. Tetapi pengemis buta tersebut merasakan kelainan apa yang telah dilakukan Nabi dan apa yang telah dilakukan Abu Bakar. Lantas pengemis buta tersebut marah dan menanyakan siapakah beliau tersebut. Abu Bakar pun menjawab bahwa dirinya, Abu Bakar, merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Lantas pengemis buta tersebut menyesal dan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai umat Islam dan terkhususnya sebagai umat Nabi Muhammad, patutlah kita mencontoh perilaku yang telah Nabi Muhammad kerjakan. Terkhusus kita yang tinggal di Indonesia, yang memiliki keberagaman baik dari agama, suku, budaya, dan yang lainnya, maka toleransi sangatlah penting dilakukan di Indonesia. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi diantaranya yang pertama, yaitu memahami dalam kehidupannya terdapat perbedaan-perbedaan. Yang kedua, menerima kritik, saran, nasihat dari orang lain. Yang ketiga, tidak merendahkan orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Dan yang kelima, tidak sombong. Dengan toleransi dapat menimbulkan nilai-nilai positif. Di antaranya, satu, yaitu menjalin ukhuwah, persatuan, dan kesatuan di antara masyarakat. Kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, menimbulkan sikap saling menghormati, menghargai di antara sesama. Keempat, menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan tenang dalam bermasyarakat. Dan yang kelima, menghilangkan hasud, fitnah, dendam, dan permusuhan di antara bermasyarakat. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama,
yaitu berbuat adil kepada siapapun, baik agama apapun, suku, dan kebudayaan apapun, tetapi tidak yang berhubungan dengan akidah dan ibadah. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun ayat terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, maka kerjakanlah ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tidak mencampur adukan antara keduanya. Yang ketiga yaitu toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Yang keempat, toleransi dalam hutang piutang, dan yang kelima, toleransi dalam ilmu. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, baik ucapan saya maupun perbuatan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf pada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.